السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, sampai pada bab la tudkhalul jannah bi'amal, bab tentang engkau tidak akan masuk surga karena amalanmu. Kata beliau, kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa yataqiduna wa yashhadun anna ahadan la tajib lahu al-jannah wa in kana 'amaluhu hasanah wa 'ibadatuhu akhlas al-'ibadat wa ta'atuhu azka at-ta'at wa tariquhu murtada illa an yatafaddala Allah 'alayhi fayujibaha bimannihi wa fadlihi. Para salafus salih, para ahlul hadis, kata penulis, ya'taqidun wa yashhadun, mereka meyakini dan mereka mempersaksikan bahwa seseorang tidak mesti masuk surga walaupun amalannya bagus, walaupun ibadahnya seikhlas-ikhlas ibadah, walaupun ketaatannya sebersih-bersih ketaatan, walaupun jalannya sesuatu jalan yang diridhai, kecuali kalau Allah memberikan fadilahnya, kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya, fayujibuha bimannihi wa fadlih, maka Allah masukkan dia dalam surga dengan kebaikan Allah, dengan rahmat Allah, dengan fadilah dari Allah. Ini
Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak ada seseorang yang sombong dengan perbuatannya. Saya perbuatannya bagus, saya pasti masuk surga. Jangan sok tahu. Demikian pula ketika melihat seseorang yang perbuatannya jelek, wah dia akan masuk neraka. Jangan sok tahu. Yang ada hanya harapan dan kekhawatiran. Yang ada hanya harapan atau kekhawatiran. Kalau orang yang saleh amalannya bagus, kita berharap semoga dia termasuk orang yang akan masuk surga. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kekhawatiran. Ada orang yang perbuatannya jelek, saya khawatir kepadanya. Khawatir jangan-jangan sampai nanti Allah murka kepadanya, dia akan masuk ke neraka. Adapun kepastian jannah dan nar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keputusan surga dan neraka hanya Allah satu-satunya yang memutuskan dengan rahmatnya atau keadilannya, dengan rahmat dan keadilannya. Ikhwani fillah azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, id amalul khairi alladhi amilahu lam yatayassar lahu illa bitaysirillahi azza ismuhu. Karena amalan kebaikan dia, amal ibadah dia yang dia kerjakan itu semuanya dengan kemudahan dari Allah. Tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali kalau Allah mudahkan baginya. Falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Kalau Allah tidak mudahkan baginya, dia nggak akan bisa beramal saleh, dia nggak akan bisa beribadah dengan baik, dia nggak akan bisa beramal dengan sekian amalan-amalan ketaatan. Kalau Allah tidak berikan padanya kemudahan. Berarti bitaysirillah, dengan kemudahan dari Allah. Walau lam yahdihi li fi'lihi lam yuhdalahu. Kalau Allah tidak beri petunjuk dia untuk beramal dengan amalan tersebut, dia enggak akan terbimbing untuk beramal dengan amalan tersebut abadan, selama-lamanya. Bijuhdihi wa jaddihi, dengan kesungguh-sungguhannya, dengan upayanya, tetap kalau dia tidak dibimbing oleh Allah dengan hidayah, enggak akan dia beramal dengan amalan tersebut. Kenapa tiba-tiba dia ingin menjadi saleh? Karena hidayah dari Allah. Mengapa dia semangat untuk beribadah? Karena hidayah dari Allah. Kenapa dia beramal ketaatan-ketaatan? Karena dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Semuanya dari Allah. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinna Allah yuzakki man yasha." Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah kepada kalian, kalau saja bukan karena rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahad, enggak ada seorang pun dari kalian yang bersih, enggak ada seorang pun dari kalian yang suci abadan, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Wa qala mukhbiran an ahli jannah, demikian pula Allah mengkhabarkan tentang penduduk surga. Juga Allah katakan mereka bersyukur masuk surga dan mereka berkata, wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata orang-orang yang sudah masuk surga, alhamdulillah, karena Allah membimbing kita ke jalan ini.
Kalau saja bukan karena bimbingan Allah, kalau saja bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita nggak akan terbimbing ke jalan ini. Lihat, tidak ada penduduk surga yang berkata, ini karena amalan solehku, ini karena saya waktu itu ibadahnya, sholatnya begini. Tidak ada. Mereka berkata, ini karena fadilah dari Allah, ini karena hidayah dari Allah kepada kami. Karena mereka sadar di hadapan Allah, mereka dalam keadaan beriman dengan setinggi-tinggi iman, dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya bahwa dia menjadi saleh karena Allah. Dia beribadah dengan baik karena Allah. Dia salat, puasa, bersedekah karena Allah. Dia bisa mengeluarkan zakat, bisa memberikan ini, memberikan itu, bisa membangun masjid, membangun pondok pesantren karena Allah memudahkan baginya, karena Allah memberikan petunjuk padanya, karena Allah membimbingnya, maka dia bisa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kami bersyukur kepada Allah karena Allah membimbing kami ke jalan ini. Yang dipuji Allah. Yang dipuji Allah. Bukan dirinya, bukan saya hebat. Karena amalan soleh saya masuk surga. Tidak. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu ingat fadilah dari Allah, rahmat dari Allah. Maka mereka bukan orang yang membanggakan amal solehnya, tetapi orang yang bersyukur ketika bisa beramal soleh. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ahu, hadza min aqaidi ahli sunnah. Ini termasuk akidah ahli sunnah. Annahum la yaqta'una li ahadin la bi jannatin wa la bi narin. Kata beliau bahwa ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka menegaskan. Alhamdulillah. Hadikumullah. La yaqta'una li ahad, bahwa ahlu sunnah tidak menegaskan pada seseorang dengan surga atau dengan neraka. Mereka tidak menyatakan dengan kepastian si fulan masuk surga atau si fulan masuk neraka. Illa man warada fihimun nas, kecuali terhadap orang-orang yang memang sudah disebutkan di dalam nas, di dalam dalil-dalil. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Atau qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhula ahadunil jannah bi'amalih. Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Tak ada. Ini hadis sahih. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah? Dijawab, tidak pula aku. Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah meliputi aku, menuangkan kepadaku dengan rahmat dan fadilahnya. Kecuali kalau Allah memberikan kepada kami rahmat dan fadilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang masuk surga karena rahmat Allah. Seorang masuk surga karena fadilah dari Allah. Kalau ditanyakan selanjutnya, kenapa Allah merahmati dia? Bisa jadi karena amalannya. Iya kan? Bisa jadi karena niatnya, walaupun belum sempat beramal. Karena tekad yang ada dalam hatinya, kemudian belum sempat beramal, dia meninggal. Allah Maha tahu. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan amalan-amalan saleh itu asbab, penyebab-penyebab. Tetapi yang memasukkan mereka ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ucapan Syekh dalam syarahnya. Qala
fa anta la tadkhulul jannah bi'amalik, maka engkau enggak akan masuk surga dengan perbuatan amalmu. Wa innama anta tatasabbab ba'da taufiqillah lak, tetapi engkau membuat sebab atau berbuat dengan perbuatan-perbuatan amalan-amalan saleh yang menjadi sebab dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah merahmatinya. Menyebabkan Allah merahmatinya. Pernah mendengar hadis bitaqah? Dia punya amalan, tetapi dia punya dosa-dosa yang sangat banyaknya. Dia putus asa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan timbang. Ternyata akidahnya, tauhidnya lebih berat. Maka Allah maafkan dosa-dosanya dan masukkan dalam jannah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekian orang ditanya, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Aku berbuat ini, aku berbuat itu. Kadzabta, kau berdusta. Karena amalan solehmu hanya karena ingin disebut sebagai engkau orang yang pandai baca Quran, engkau orang yang pandai beribadah ila akhir, engkau orang yang alim, hanya itu. Masukkan dia dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Yang ini yang banyak dosanya ternyata dengan rahmat Allah masuk surga. Yang ini ternyata sekian banyak amal soleh tapi Allah tidak terima karena ternyata dia tidak ikhlas ketika beramal, atau ketika dia beramal hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang saleh ila akhirih. Maka Allah katakan masukkan dia dalam neraka. Kalau kita ukur kenikmatan yang Allah berikan pada kita, jangankan seluruhnya, nikmat telinga kita dan mata kita saja sudah habis amal soleh kita. Sebaik-baiknya manusia yang paling beribadah kepada Allah, dihitung dengan kenikmatan matanya atau kenikmatan telinganya, sudah nggak ada apa-apanya. Iya, karena engkau bisa mendengar, jadi engkau tahu tentang sholat. Karena engkau bisa mendengar, sehingga engkau bisa mendengarkan kajian, bisa mendengarkan ayat dan hadis, bisa memahami, bisa mengerti, bisa beramal saleh. Kalau Allah tidak beri kenikmatan telinga, apa yang terjadi padamu? Lihat, semuanya dari Allah SWT. Artinya amalan-amalan kita tidak sebanding dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Enggak sebanding sama sekali. Sehingga jangan sombong menyatakan karena saya beramal soleh saya masuk surga. Jangan. Jangan sombong dengan amalanmu. Jangan merasa ujub, bangga diri dengan puasamu, dengan qiyamul lailmu, dengan ibadah-ibadah sekian banyak ibadahmu. Jangan. Diriwayatkan dalam kisah Israiliyah, dalam riwayat ada seorang yang beribadah, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi. Beribadah selama 70 tahun, mengharapkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 70 tahun dia beribadah dengan semua ibadah yang dia bisa. Salatnya, puasanya, zikirnya, semuanya. Sampai 70 tahun belum dikabulkan. Maka abid ini, ahli ibadah ini menangis di hadapan Allah, meratap, bukan karena tidak dikabulkan. Menangis, ya Allah, berarti aku ini terlalu rendah, berarti aku ini banyak kesalahan, banyak dosa, berarti aku ini tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Bukan karena tidak dikabulkan, tapi dia berpikir menyalahkan dirinya. Mungkin karena saya begini, karena saya begitu. Sampai dia mengakui di hadapan Allah bahwa dia yang paling jelek, yang paling kotor, yang paling busuk ila akhirih. Ya Allah, aku ini orang yang rendah, orang yang kurang ibadahnya, orang menangis.
Aku tahu itu ya Allah. Tiba-tiba disampaikan kepadanya bahwa ratapanmu hari ini, pengakuanmu tentang kekurangan dirimu mengalahkan ibadahmu 70 tahun. Nilainya mengalahkan seluruh ibadahmu. Baru kemudian Allah kabulkan pemberiannya. Demikian pula sekian riwayat-riwayat yang lain. Apakah riwayat seorang wanita pelacur yang memberikan air minum ke seekor anjing, melihat kehausan, menjilat-jilat pasir, maka dia turun ke sumur, berupaya walaupun sulit untuk mengambil air, memberikan pada anjing itu. Ternyata menjadi sebab. Karena yang Allah lihat bukan hanya zahirnya, Allah lihat zahirnya, Allah lihat batinnya, Allah lihat hatinya, semuanya Allah Maha tahu. Maka nilainya di sisi Allah, perbuatan yang sama bisa jadi besar, bisa jadi Allah tidak nilai sama sekali karena memang tidak diiringi dengan hatinya misalnya, dan seterusnya. Sehingga ya khonibina ketika seorang masuk surga karena rahmat Allah. Allah lipatkan amalannya berlipat kali dan Allah hapuskan dosanya, Allah bersihkan. Baru masuk surga. Tanpa dilipatkan pahalanya, tanpa diampuni dosanya, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Ma zaka minkum min ahadin abadan, kata Allah. Enggak ada yang suci di antara kalian seorang pun, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ma zaka minkum min ahadin. Kalau saja bukan karena rahmat Allah dan fadilahnya, enggak ada di antara kalian yang bisa suci, enggak bisa. Tetapi karena fadilah Allah, karena rahmat Allah, amalan saleh dilipatkan. Karena fadilah Allah, karena rahmat Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah, dimaafkan. Dengan itulah dia bisa menjadi bersih dan dimasukkan dalam jannah. Qala, dikatakan selanjutnya, innama hiya fadlun minhu ala ibadah. Berarti masuknya ke dalam surga adalah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-anbiya alaihimus salatu wassalam, bahkan para nabi sekalipun, semoga Allah berikan salawat dan salam pada mereka. Dan sebagai pimpinannya yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ahadun minhum yadkhulul jannah bi'amalihi. Ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku, kata Nabi, wala ana illa an yataghammadanillahu birahmatihi, kecuali karena rahmat Allah, kecuali karena fadilah dari Allah, karena Allah yang membimbingnya, Allah yang melindunginya, menjaganya dari kesalahan. Maksum, terjaga beliau. Setiap ada sesuatu Allah turunkan ayatnya, jangan begini, jangan begitu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ni'amallahi la yastati' ahadun an yukafi'aha. Karena nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, enggak ada seorang pun yang bisa menandinginya, enggak ada seorang pun yang bisa mengimbanginya. Sudah kita sebutkan tadi, walaupun nikmat satu telinga saja atau nikmat mata saja, sudah tidak bisa kita imbangi dengan amal kita seumur hidup kita. Tidak bisa. Tetap lebih banyak, lebih tinggi, lebih unggul nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihada yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda, la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menyebutkan segala pujian bagimu ya Allah, sebagaimana engkau sendiri pujikan atas dirimu sendiri. Ada terlalu banyak pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Faman yafi bisana'i 'ala Allah 'azza wa jalla wa man yaqumu bi syukri an-ni'am allati asdaha Allah ila ibadihi. Siapa
yang bisa menyebutkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa mengimbangi kenikmatan-kenikmatan dari Allah dengan syukurnya? Allah memberikan sekian kenikmatan. Berapa syukurmu? Sudah kita katakan, nikmat mata saja sudah tidak bisa kita imbangi dengan ibadah kita seluruh hidup kita. Apalagi nikmat yang lainnya, masih banyak lagi. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, kalaupun engkau sudah bisa bersyukur, engkau masih perlu bersyukur untuk amalanmu bisa syukur karena hidayah dari Allah. Walaupun kita bisa bersyukur, kita perlu bersyukur karena kita bisa bersyukur. Artinya apa? Ketika seorang bisa bersyukur, itu karena fadilah dari Allah, karena takdir dari Allah, karena kemudahan dari Allah. Maka seharusnya dia menyatakan, alhamdulillah aku bisa bersyukur. Dan ketika dia bisa mensyukuri nikmat syukurnya ini, dia harus mensyukuri pula. Alhamdulillah aku mendapatkan taufik bisa mensyukuri syukurku. Wahalu majarrah, dan terus seperti itu. Tidak bisa diimbangi. La yadkhulul jannah ahadun bi'amalih. Tidak masuk surga seorang pun dengan amalannya. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lipatkan amalan solehnya dan Allah maafkan dosa-dosanya, baru dia bisa masuk jannah. La ahad yastati'u dzalik, enggak akan ada seorang pun yang mampu mengimbangi nikmat-nikmat Allah. Lakin Allah yamunnu 'ala man yasha'u bil hidayah, tetapi Allah memberikan kebaikannya dengan memberikan petunjuk, hidayah dan taufik. Wa inzaluhul manazilil 'azimah, dan mendudukkannya di kedudukan yang mulia. Allati yatafaddal biha Allah 'ala ibadihi, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu di dalam jannah. Sehingga harapan satu-satunya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan satu-satunya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkata, bukankah aku sudah sholat, bukankah aku sudah puasa Senin Kemis, bukankah aku sudah puasa Daud, bukankah aku sudah sedekah dengan sekian ratus juta, bukankah aku sudah sedekah membikin masjid, membangun ini, membangun itu untuk Islam, untuk dakwah. Kenapa kok Allah tidak begini? Kenapa Allah tidak begitu? Ini yang justru menjadikan amalan dia kurang nilainya, bahkan hilang nilainya. Walaupun 70 tahun, sampai ketika menyadari bahwa aku belum apa-apa, ternyata aku tidak bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah sebagaimana mestinya. Aku tidak bisa berbuat apapun kecuali apa yang Kau bimbingkan aku dengannya. Hanya ini yang aku bisa ya Allah. Menangis karena kekurangannya, mengakui kekurangan dan kesalahannya. Maka dikatakan pengakuanmu saat ini mengalahkan ibadahmu yang kemarin semuanya. Wal amal sababun. Amal soleh memang sebab. Walaysa samanan, tapi bukan harganya surga. Dia memang sebab. Sebab yang menyebabkan rahmat Allah kepadanya. Yang menyebabkan Allah menyayanginya, merahmatinya. Memberikan fadilah kepadanya. Iya. Tetapi bukan harganya surga. Seberapa amalanmu mau membeli surga? Bikhilafi ma ya'taqiduhul mu'tazilah. Ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Maka dimasukkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah sebagai akidah Ahlus Sunnah. Karena ini membedakan dengan akidah lain. Membedakan dengan akidah sesat Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah menyatakan dengan kalimat bahwa karena kita beramal soleh harus dibayar. Allah berkewajiban memasukkan orang soleh ke dalam surga. Loh. Allah punya kewajiban. Astagfirullah. Ada aklani. Rasionalis. Mementingkan akalnya sendiri. Seberapa amalan dia? Oh, dia karena beramal soleh maka wajib untuk masuk surga. Wajib Allah masukkan dia ke surga. Sebentar. Dia beramal soleh, siapa yang memudahkannya?
Allah. Siapa yang menakdirkannya? Allah. Siapa yang memberikan taufik kepadanya? Allah. Siapa yang memberi pemahaman kalau itu saleh? Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisanya kemudian Allah berkewajiban? Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kewajiban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya sendiri bahwa aku mengharuskan diriku untuk memberikan rahmat kepada mereka. Kataba ala nafsihi rahmah. Ayatnya kataba ala nafsihi rahmah. Apa kataba ala nafsihi? Mengharuskan atas dirinya rahmat. Tidak diwajibkan karena amal solehmu. Tidak. Bukan diharuskan karena perbuatanmu, amalan solehmu, ibadahmu, puasamu, mewajibkan Allah. Tidak. Tetapi Allah sudah berkata, kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dirinya rahmat. Maka Allah akan merahmati orang yang pantas diberi rahmat. Allah akan merahmati mereka yang beramal saleh, yang beribadah dengan ikhlas. Allah akan merahmati mereka yang berpuasa karena Allah, beribadah karena Allah, salat karena Allah, bersedekah karena Allah, maka Allah akan merahmati dia. Maka dengan rahmat itulah dia bisa masuk surga. Dengan rahmat itulah bisa masuk surga. Qala rahimahullah, hafizahullah, berkata Syekh Rabi' hafizahullah taala, adapun Mu'tazilah menyatakan annal jannah hiya thamanun lil amal. Kata Mu'tazilah, bos, amalan soleh itu harga, bayaran untuk masuk surga. Limadha? Mengapa mereka demikian? Li'annahum ya'taqidun annal amal yakhluquhul 'abd. Masalahnya karena Mu'tazilah enggak percaya pada takdir. Sehingga mereka berkata bahwa amalan soleh itu diciptakan oleh manusia, bukan ditakdirkan oleh Allah SWT. Akhirnya cara berpikirnya jadi salah. Akhirnya berkata amalan soleh itu yang menyebabkan yang mengharuskan dia masuk surga. Tidak. Justru dia karena rahmat dari Allah, Allah beri hidayah. Karena rahmat dari Allah dibimbing untuk beramal saleh. Karena rahmat dari Allah dia bisa masuk surga. Karena rahmat dari Allah dilipatkan amalan-amalan salehnya. Karena rahmat dari Allah dihapuskan dosa-dosanya. Al-'abdu huwa alladhi yakhluquhu 'amaluh. Adapun Mu'tazilah menganggap bahwa hamba itulah yang menciptakan amalannya sendiri, bukan ditakdirkan oleh Allah. Fayajib 'ala Allah an yukafi'ahu 'ala hadzal 'amal. Maka mereka berkata, maka wajib bagi Allah untuk membayar amal soleh mereka. In kana khairan fayajib 'alaihi an yukafi'ahu bil khair. Kalau amalannya amalan baik, maka Allah harus membayarnya dengan kebaikan. Kalau perbuatannya jelek, maka Allah wajib membayarnya dengan kejelekan. Astagfirullah, astagfirullah. Hada dhalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Hamba tidak menciptakan amalannya sendiri. Hamba diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh Allah kemudahan agar beramal ini dan itu. Maka kalau dia beramal dengan amalan-amalan saleh, tetap kembalinya kepada Allah. Allah yang akan menentukan. Allah akan lipatkan dia sekian kali, itu terserah Allah. Semakin Allah merahmatinya, Allah lipatkan lebih banyak lagi. Demikian pula dosanya. Mu'tazilah mengatakan kalau berbuat dosa wajib masuk neraka. Ahlus Sunnah menyatakan tidak. Juga terserah Allah. Kalau Allah memaafkan, mengampuni, ya diampuni. Kalau Allah menghendaki untuk mengadabnya, maka Allah mengadabnya. Tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka wal-iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan Mu'tazilah. Hadza dhalal, itu adalah kesesatan yang menganggap Allah harus masukkan ke surga. Allah harus memasukkan ke neraka kalau dia berbuat dosa. Tidak. Ancaman tidak sama dengan janji.
Janji-janji Allah, Allah akan tepati dengan rahmatnya. Tetapi ancaman-ancaman tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah timpakan kepadanya apa yang Allah ancamkan. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah maafkan dia, Allah ampuni dia. Maka ketika seorang masuk surga, bukan dengan amalannya, maaf. Seberapa amalanmu, seberapa dosamu. Tetapi karena Allah merahmati dia, Allah lipatkan amal solehnya berlipat-lipat kali. Dan Allah maafkan dosa-dosanya. Allah ampuni sehingga dia bisa masuk surga. Berarti dia kenapa masuk surga? Hah? Naam. Birahmatihi, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hujjata lahum fi qawlihi ta'ala. Adapun Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya Allah harus memasukkan dia ke surga karena amal solehnya, beralasan dengan ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dengan ayat ini. Dan ayat ini bukan jadi hujjah membenarkan mereka sama sekali. Kenapa tidak jadi hujjah buat mereka? Li'annal amalus salih sababun. Karena ayat ini hanya berbicara sebab, bahwasannya masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab kamu beramal dengan amalan saleh sehingga Allah rahmati kamu, Allah lipatkan amalan-amalan salehmu, Allah hapuskan dosa-dosamu dan dimasukkan ke dalam jannah. Berarti bima kuntum ta'malun adalah dengan sebab amalan salehmu. Tentunya ahli nahwu, ahli bahasa Arab akan paham. Kalimat bima kuntum ta'malun, bi di sini dengan adalah sababiyah. Ba'nya ba' sababiyah yang menunjukkan sebab. Sehingga terjemahannya masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Walaysa tamaniyah, bukan harganya. Bukan harganya surga. Karena kamu beramal soleh, itu harganya surga segitu. Tidak. Kalau tidak dilipatkan oleh Allah, belum bisa mengimbangi tingginya jannah. Maka catatan pentingnya bahwa ba' di dalam ayat ini sababiyah wa laysat tamaniyah, itu adalah menunjukkan sebab, bukan menunjukkan harganya surga, bukan. Sehingga terjemahannya masuklah ke dalam surga dengan sebab engkau beramal dengan amalan saleh. Karena engkau beramal dengan amalan saleh, maka itu menyebabkan Allah merahmatimu dan Allah memasukkan ke dalam jannah dengan rahmatnya. Mengapa menafsirkan demikian? Karena hadisnya sangat jelas. Lan yadkhula ahadunil jannah bi'amalih. Nabi berkata, enggak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku, kata Nabi. Tetapi kalau Allah tuangkan kepadaku rahmat, maka aku akan selamat. Illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah menuangkan rahmatnya kepadaku dan fadilahnya. Fa ahli sunnah la yanziluna ahadan jannah wala nar. Ahli sunnah tidak mendudukkan seseorang dalam surga ataupun neraka karena perbuatannya. Orang soleh yang sesoleh-solehnya, ahli sunnah tidak berkata orang ini penduduk surga, tidak berani. Atau seorang muslim yang bermaksiat, berbuat jelek sejelek-jeleknya, tidak pula dia berkata ini penduduk neraka. Enggak berani berkata seperti itu. La naqulu fi syakhsil muayyan, tidak berkata pada orang tertentu secara ta'yin, wallahi fulan finnar atau fulan fil jannah. Mereka ahli sunnah tidak berani berkata demi Allah fulan penduduk surga atau fulan penduduk neraka. Enggak berani. Illa binassin, nasir Rasul SAW, kecuali dengan dalil. Kalau ada seseorang tertentu disebutkan oleh Nabi dia penduduk surga, walaupun masih hidup, maka tidak mengapa mengatakan dia penduduk surga.
Sebagaimana para sahabat berkata, aku mengatakan si fulan ini penduduk surga, padahal dia masih berjalan di tengah-tengah kami. Ahlul jannah, disebut ahlul jannah, dalam keadaan masih berjalan di tengah-tengah kami, masih hidup. Mengapa? Karena Nabi SAW sudah menyatakan fulan fil jannah. Karena dalil. Lianna hunaka aqwalan fi hadhihi al-mas'alah. Faminhum man yaqul, termasuk pula yang dipersaksikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan dalil fulan fil jannah kita terima. Demikian pula para anbiya yang sebelumnya menyatakan si fulan di dalam surga, si fulan dalam surga. Karena ada beberapa pendapat, maka tegaskan di sini oleh Syekh, termasuk juga yang ditegaskan oleh para nabi sebelumnya. Karena ada yang berkata, la nashhad illa lil anbiya, la'allaha illa liman syahida lahul anbiya. Karena ada yang berkata, kami tidak mempersaksikan dengan surga kecuali hanya kepada para nabi. Bisa jadi dia tergelincir lidahnya. Harusnya dia berkata, kami tidak mempersaksikan dengan surga kecuali yang dipersaksikan oleh para anbiya. Harusnya demikian. Artinya para anbiya dan orang-orang yang dipersaksikan oleh para anbiya. Wa minhum man yaqulu nashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Maka di antara para ulama ada yang berkata, kami mempersaksikan dengan surga orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jannah. Seperti al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, seperti 10 orang yang diberitakan dengan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, wa fulan fil jannah, disebutkan 10 orang fil jannah. Maka kita pun mempersaksikan mereka fil jannah. Demikian pula Thabit ibn Qais. Kata Nabi, dia min ahlil jannah. Maka kita pun berkata, Thabit ibn Qais min ahlil jannah, walaupun masih hidup. Karena ketika Rasulullah SAW berbicara dengan mereka, turun ayat, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian di hadapan Nabi. Jangan angkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi. Dikhawatirkan akan gugur amalan kalian. Antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak merasa. Tiba-tiba ada seorang yang merasa suaranya paling keras, menangis dan hilang di rumahnya, tidak muncul. Sampai Nabi kehilangan mana? Thabit bin Qais. Dicari-cari, ternyata sedang menangis di rumahnya. Mengapa engkau menangis? Sungguh demi Allah, waktu itu aku yang paling keras. Berarti yang Allah tegur itu adalah aku. Kata Nabi, dia min ahlil jannah. Dia min ahlil jannah. Bahkan ada yang dihukum, dicambuk, karena berbuat sesuatu, tergelincir dalam dosa, radhiyallahu anhu, dicambuk. Ketika ada yang mencercanya, jangan dicerca. Dia yuhibbullah wa rasulah. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi memberikan tazkiyah. Dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula yang lain, yang dirajam karena berzina. Ketika mereka mencercanya, kata Nabi, jangan cerca dia. Sekarang dia sedang berenang di sungai Jannah. Demi Allah, taubatnya bisa dibagi untuk seluruh penduduk Madinah. Akan mencukupi untuk seluruh penduduk Madinah. Ini demikian ya khairuddin azakumullah. Jangan lihat dari zahirnya, tetapi lihatlah apa ketentuan Allah nanti yaumul qiyamah, dan itu tentunya tidak bisa kita persaksikan di dunia. Maka jangan memastikan fulan di jannah, jangan memastikan fulan dalam neraka illa bidalilin syar'iyyin, kecuali dengan dalil syar'i dari Quran was sunnah. Demikian Allah taala alam, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.